Sebelum dibuat pupuk kandang, kotoran jangkrik ini terlebih dulu diberikan ke ayam agar ayam yang memilih sisa-sisa jangkriknya. Begitu juga sisa jangkrik bisa dibuat pakan lele. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Hari ini menantu Mbok Jar sedang panen jangkrik ya. Alhamdulillah hasilnya melimpah banget, dan ini adalah jangkrik-jangkrik yang mau dipanen. Beternak jangkrik adalah usaha sampingan menantu Mbok Jar untuk menambah penghasilan. Nah, lumayan kan? Sebagai kesibukan juga menyalurkan hobi beternak ya. Setelah jangkrik-jangkrik ini nanti diambil, pasti akan menyisakan limbah ya, yaitu limbah daun pisang kering serta limbah kotoran jangkriknya. Nah, sebaiknya kotoran jangkrik jangan dibuang ya, karena kita bisa memanfaatkan kotoran jangkrik sebagai pupuk kandang. Selain itu, sisa-sisa jangkrik dalam kotoran jangkriknya juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Alhamdulillah, panen kali ini cukup lumayan ya, dan ini tinggal diangkut atau disetor ke pengepul. Dapat 20 kg. 2 kotak dapat 20 kg jangkrik, cukup lumayan. Ini walaupun masih ada jangkriknya nggak apa-apa, ini diambil aja ya, nggak apa-apa, kurang bersih, nanti buat pakan ayam. Nah, setelah jangkrik-jangkrik ini selesai dipanen, waktunya Mbok Jar membersihkan kotoran jangkriknya untuk dimanfaatkan. Begitu banyak manfaat kotoran jangkrik ini. Yang pertama, sebelum dijadikan pupuk kandang, kotoran jangkrik ini mau ditaruh Mbok Jar di kandang ayam ya, biar ayam-ayam memilih dan memilah sendiri jangkrik-jangkrik yang masih tersisa di dalam kotoran ini. Lumayan kan, bisa menambah nutrisi dan protein pada ayam-ayam kita. Selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan sisa-sisa jangkrik ini untuk pakan lele. Mbok Jar mau kasih makan lelenya. Senang rasanya bila kita bisa mengasihi hewan peliharaan kita dengan makanan terbaik. Nah, jangkrik-jangkrik ini adalah makanan terbaik buat lele-lele ini. Nggak heran ya kalau lele yang dipelihara Mbok Jar ini gemuk-gemuk dan cepat gede. Senang rasanya. Mbok Jar tidak pernah membeli pelet atau makanan pabrikan ya untuk lele-lele ini. Mbok Jar cuma memberi makanan alami, yaitu sisa-sisa nasi dari dapur dan jangkrik-jangkrik ini juga. Ini saja sudah membuat lele-lele Mbok Jar ini gemuk-gemuk dan cepat gede. Alhamdulillah banget. Setelah memberi makan lele, Mbok Jar akan pindah ke kandang ayam ya. Giliran memberi makan ayam dengan sisa-sisa limbah jangkrik. Nah, banyak kan keuntungan memelihara jangkrik. Selain kita bisa mendapat untung dari hasil panen jangkriknya, limbahnya juga bisa kita manfaatkan. Nah, ini adalah limbah kelaras atau daun pisang keringnya ya, karena di sisa-sisa kelaras ini juga masih ada jangkrik, dan Mbok Jar kasihkan ke kandang biar ayam yang memilih-milih sendiri jangkriknya ya. Nanti kalau sudah habis jangkrik-jangkriknya, kita tinggal menyapu kelarasnya dan dibuang atau dibakar. Nah, sekarang giliran Mbok Jar memberikan kotoran jangkrik ini yang ternyata masih banyak mengandung sisa-sisa jangkrik, dan ayam-ayam ini begitu antusias memilih dan mematok jangkrik-jangkrik yang masih ada ya. Dan ayam yang di atas begitu iri sehingga Mbok Jar kasihan banget ya. Nggak mungkin Mbok Jar menaruh kotoran jangkrik ini ke atas, maka dikasihlah sisa jangkrik seperti yang dikasihkan lele tadi. Dan senangnya bila melihat ayam-ayam ini begitu rakusnya mematuk jangkrik-jangkrik ini.
Jadi hiburan tersendiri deh buat Mbok Jar. Beternak adalah suatu hal yang menyenangkan. Selain kita mendapat manfaat dari daging dan telurnya, kita juga mendapatkan hiburan tersendiri ya kalau melihat binatang piaraan kita begitu sehat dan gesit-gesit seperti ini. Satu persatu karung-karung ini dikeluarkan isinya dan ayam ini saling berebut ya. Tampaknya mereka sedang berpesta, pesta makanan lezat. Nah, Mbok Jar merapikan bekas karungnya agar kelak bisa dipergunakan lagi untuk wadah kotoran jangkrik di panen berikutnya. Setelah semua sisa jangkrik dimakan ayam, giliran membersihkan kotoran jangkrik ini dari sampah dan daun-daunnya. Nah, setelah dibersihkan seperti ini, nanti kita tinggal mempergunakan sebagai pupuk kandang. Nah, bisa jadi manfaat yang berlipat ganda ya pemirsa. Sisa jangkriknya bisa buat makanan lele dan ayam, giliran ini kotoran jangkriknya bisa buat pupuk kandang yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman kita. Mbok Jar sudah membuktikan sendiri, karena di halaman Mbok Jar dulu kan semua tanaman ditebang ya saat Mbak Fitri nikah. Semua tanaman dan pohon buah dibabat habis. Tapi sekarang hanya dalam waktu 1 tahun di halaman rumah Mbok Jar sudah ada beberapa tanaman buah. Di antaranya adalah pohon murbei, buah jeruk nipis, buah sirsa, dan lain-lain. Nah, berkat kotoran jangkrik ini tanaman Mbok Jar jadi subur banget, dan Mbok Jar mau memupuk untuk yang ketiga kalinya. Yuk kita ikuti keseruan Mbok Jar memupuk tanaman kita sebagai rasa sayang kita terhadap tanaman kesayangan kita. Dengan dipupuk secara rutin, tanaman kita akan berbuah dengan lebat dan subur. Nah, biasanya Mbok Jar kalau memupuk pisang atau tanaman yang lain cuma ditebar begini ya. Tapi kalau misalnya untuk tanaman yang berkayu seperti tanaman buah, biasanya Mbok Jar memberi lubang di sekitar tanaman tersebut agar bisa diisi dengan pupuk kandang ini. Dan ternyata kotoran jangkrik merupakan bahan organik yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan pertumbuhan tanaman. Kotoran jangkrik juga mengandung unsur hara makro yaitu NPK yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman dan juga buah. Itu sebabnya kenapa Mbok Jar sangat suka menggunakan kotoran jangkrik sebagai pupuk alami untuk tanaman buah-buahan Mbok Jar. Selain hasilnya bagus, tentu saja hemat ya, karena ini pupuk bisa didapatkan gratis tanpa mengeluarkan uang sebesar pun, dan tanaman kita akan berbuah dengan lebatnya. Siapa yang rajin menanam pasti akan menuai. Begitu juga siapa yang rajin merawat tanaman kita, pasti hasilnya akan luar biasa. Nah, silakan dicoba ya. Silahkan mempergunakan pupuk kandang untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Hasilnya tentu saja akan sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita ya nantinya kalau buah-buahan ini sudah berbuah dan kita bisa memanfaatkan hasilnya. Nah, sekarang Mbok Jar tinggal menunggu masa panen dari tanaman buah Mbok Jar ya. Ini adalah jeruk nipis dan setelah dipupuk 3 kali mulai tumbuh bunga dan buah. Dan buah jeruk nipis ini beda dari yang lainnya. Buahnya itu gede-gede banget. Alhamdulillah deh, pokoknya ini adalah buah pertama dan hasilnya luar biasa mantap. Ini ada yang sudah masak di pohon dan waktunya Mbok Jar memanen buah jeruk nipis ini. Bisa dikonsumsi sendiri dan kalau banyak bisa dijual.
Lumayan kan, bisa menambah uang belanja dapur kita. Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar untuk memanfaatkan kotoran jangkrik. Semoga saja bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dan tutur sapa yang tidak berkenan. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar Anda yang paling pertama mendapatkan pemberitahuan bila Mbok Jar mengupload video baru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.